Selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya kali ini. Kenalkan, nama saya Ikutu Hanandawili Nugraha. Pada kali ini, saya akan menseminarkan proposal penelitian saya, yaitu penerapan machine learning dengan algoritma logistik regression untuk deteksi awal penyakit diabetes pada generasi Z di Provinsi Bali. Saya dengan NIM 2205 1204030 dari program studi S1 Teknik Informatika. Oke, untuk daftar isi di sini ada 8, yaitu terbelakang, pesan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dasar teori, dan juga metode penelitian yang saya gunakan. Oke, untuk latar belakang itu sendiri, gaya hidup modern yang serba instan dan minim aktivitas fisik, terutama di kalangan Gen Z, berpotensi untuk meningkatkan resiko diabetes. Kemudian akses teknologi membuat kita lebih jarang bergerak sehingga metabolisme tubuhnya terganggu dan gula darah meningkat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar akan pentingnya aktivitas fisik dan pola makan yang sehat untuk mencegah penyakit ini. Teknologi juga dapat menjadi solusi seperti pemanfaatan machine learning untuk deteksi dini. Untuk ruang masalah, di sini ada tiga ruang masalah. Yang pertama yaitu bagaimana gaya hidup generasi Z atau Gen Z yang ditandai dengan kemajuan teknologi mempengaruhi pola konsumsi makanan dan aktivitas fisik sehingga meningkatkan risiko mengalami penyakit diabetes mellitus. Yang kedua yaitu seberapa efektifkah algoritma logistik regression dalam memprediksi risiko diabetes mellitus pada generasi Z atau Gen Z dengan mempertimbangkan faktor gaya hidup modern. Yang ketiga, dan terakhir, apa saja kontribusi yang menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan prevalensi diabetes mellitus pada Gen Z di Provinsi Bali? Batasan masalah di sini, yakni penelitian ini akan difokuskan pada Gen Z yang berusia 15 sampai dengan 25 tahun di Provinsi Bali. Variabel yang akan diteliti meliputi faktor gaya hidup, karakteristik demografi, dan juga faktor risiko medis. Dan juga analisis tersebut akan menggunakan algoritma logistik regression dengan output resiko mengidap diabetes mellitus. Oke, tujuan penelitian di sini ada tiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari gaya hidup Gen Z yang berdampingan dengan teknologi yang canggih terhadap risiko mengalami penyakit diabetes mellitus. Kemudian ada mengetahui serta mengimplementasikan efektivitas machine learning dengan algoritma logistik regression untuk memprediksi risiko diabetes mellitus pada Gen Z berdasarkan berbagai faktor gaya hidup modern. Dan terakhir untuk menyimpulkan apa saja faktor yang menjadi kontribusi dalam peningkatan prevalensi penyakit diabetes mellitus pada generasi Z di Provinsi Bali. Oke, manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Untuk teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks kesehatan. Dan juga untuk manfaat praktis, penelitian ini dapat dirasakan untuk banyak kalangan, seperti untuk penulis, tenaga kesehatan, pemerintah, dan juga masyarakat luas. Oke, untuk penelitian terdahulu, di sini saya menggunakan 5 literatur. Tapi di sini adalah saya lebih fokus untuk mengembangkan pada literatur eh, analisa penyakit diabetes dan juga early detection menggunakan machine learning, menggunakan object regression. Yang di mana jurnal yang saya lihat di sini adalah yang ingin saya kembangkan adalah dari Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi tahun 2022. Oke, untuk dasar teori itu sendiri di sini, yaitu ada dua, yaitu dengan diabetes mellitus yang merupakan penyakit kronis yang terjadi akibat pankreas tidak dapat memproduksi insulin yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Jika terjadi hyperglikemia atau kenaikan kondisi gula darah, merupakan yang efek umum dari diabetes yang tidak terkontrol sehingga dapat merusak beberapa fungsi sistem tubuh. Kemudian ada algoritma logistic regression. Menurut AWS Amazon, regresi logistik adalah teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Kemudian menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor lainnya. Prediksi ini biasanya memiliki jumlah hasil terbatas, yaitu ya atau tidak, atau kita bisa bilang biner. Oke, adapun sini flowchart yang saya buat kali ini,
yaitu dimulai dari pengumpulan dataset, kemudian kita membaca data, lakukan proses EDA atau exploratory data analysis, kemudian ada processing data, building basic model, evaluation of coefficient metric, dan juga hyperparameter tuning. Nah, setelah kita melakukan hyperparameter tuning, kita akan mendapatkan model yang terbaik dengan akurasi yang tinggi dan juga stabil. Oke, untuk metode yang saya gunakan di sini, untuk dataset itu sendiri, saya menggunakan variabel yang diukur dalam penelitian kali ini terdapat variabel bebas atau independen, yakni seperti usia, kelamin, indeks massa tubuh atau IMT, aktivitas fisik, dan juga glukosa darah saat puasa. Sedangkan untuk variabel terikatnya atau dependennya, yakni hasil dari penelitian berupa status diabetes, yaitu positif atau negatif, di mana target data berasal dari generasi Z di Provinsi Indonesia, Provinsi Bali, dengan rentang umur 15 sampai dengan 25 tahun. Untuk populasi dan sampel, di sini saya menggunakan populasi yaitu generasi Z yang ada di Provinsi Bali dengan usia 15 sampai 25 tahun. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil menggunakan teknik random sampling. Teknik ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menggeneralisasikan hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian ada proses mengolah data. Saya akan menggunakan Google Colab atau Python pada Visual Studio Code untuk proses EDA. Dan juga tujuannya adalah untuk merangkum karakteristik utama dari dataset. Dan juga menggunakan teknik visualisasi agar lebih mudah dimengerti. Serta untuk pre-processing, di sini tujuannya untuk mengidentifikasi missing data values, yang dimana hal itu akan diisi dengan nilai median dari setiap variabel agar seluruh variabel memiliki data yang absolut. Kemudian ada untuk membangun model, itu terdiri dari beberapa tahap seperti splitting data. Untuk splitting data akan menjadi dua, yaitu training data dan juga testing data, dengan proporsi 70 dan 30%. 70 untuk training model dan 30 untuk testing model. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya underfitting dan juga overfitting pada model mesin learning yang telah kita buat. Kemudian kita menggunakan arsitektur dari library Python, yakni scikit-learn, untuk dapat menggunakan algoritma logistic regression, training model, dan juga evaluasi model. Baik, sekian presentasi video yang saya buat hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan pada materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton waktunya dan selamat siang.